يا أرحم الراحمين ارحمنا. An Abi Mursyadin Kunnazib bin Husaini radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Mursyad Kanas bin Husain, ia berkata bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sholat menghadap ke arah kuburan, dan janganlah kamu duduk di atas kuburan itu. Dalam hadis ini ada dua larangan baginda Rasulullah untuk kita. Pertama, la tusallu ilal kubur. Janganlah engkau melaksanakan sholat menghadap ke arah makam atau kuburan. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan iman kita akan tergelincir ya. Jangankan kita sholat, kita berdoa di depan kubur saja, kita harus berhati-hati. Kenapa? Kalau tidak berhati-hati, maka tauhid kita akan tergelincir. Iman kita akan terseret di dalamnya. Akidah kita akan bermasalah apabila kita tidak hati-hati ketika berdoa berziarah kubur. Kalau ketika kita berdoa mintanya kepada sang ahli kubur, jelas imanlah yang menjadi kerusakan kita. Tetapi kalau kita datang ke makam berdoa, yang doa itu tetap kita panjatkan kepada Allah, untuk orang yang ada dalam kubur itu, insya Allah iman kita aman. Itu yang menyebabkan kita perlu ekstra hati-hati saat berziarah kubur. Jangan sampai kita datang ke pemakaman, niatnya salah. Kalau sudah niatnya salah, maka amalan pun akan salah. Kalau kita datang ke makam niatnya untuk agar doa kita dikabulkan oleh sang ahli kubur, ya sudah salah. Tapi kalau kita datang ke makam, ke kuburan, niatnya untuk berdoa kepada Allah, untuk keselamatan orang yang dalam kubur ini, insya Allah aman iman kita ini. Itu berdoa ya. Berdoa pun di makam kita harus hati-hati. Jaga iman ini, jaga tauhid ini, jaga akidah ini. Jangan sampai iman kita rusak tanpa kita sadari. Makam itu adalah sesuatu yang oleh baginda Rasul boleh dikunjungi, itu sunnah Rasul. Namun saat di sana kita jangan menganggap bahwa yang di hadapan kita, biarpun itu makam ulama, makam kiai, ya, makam wali sekalipun, tetap kita mintanya kepada Allah, bukan kepada sang wali ini. Apalagi sholat ya, kita tidak boleh sholat di depannya makam orang tua kita, makam kiai kita, tidak boleh. Khawatirnya kalau kita sholat di hadapan makam itu, nanti akan seperti kaum di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dia menyembahnya bukan kepada Allah, tapi menyembahnya kepada orang yang dalam kubur itu. Sehingga kita dilarang untuk sholat di depan makam. Beda cerita kalau umpama kita sholat di masjid, di belakang masjid itu, di pengimam itu ada makam misalnya. Tapi di bagian luar itu nggak jadi soal. Masjid itu misalkan ya di belakangnya pemakaman, di kuburan. Tapi kan jelas kita terhalang tembok ya, terhalang dinding. Tidak menjadi soal. Yang penting kita ketika sholat jelas niatnya menghadap kepada Allah. Jangan untuk menyembah kepada yang ada di makam itu. Enggak menjadi masalah kalau masih di areal luar masjid itu. Makanya Nabi juga melarang jangan sampai masjidmu dijadikan kuburan. Atau kuburanmu dijadikan masjid. Artinya bahwa pemakaman dengan masjid harus terpisah. Jangan menyatu ya. Jangan sampai kita sholat di samping pengimaman itu langsung makam. Kita sholat menghadap makam. Kita sholat langsung di depannya tuh makam. Itu tidak boleh. Makanya makam baginda Rasul itu
tidak di depan pengimaman, tapi di samping masjid. Sehingga insya Allah kita akan terjaga akidahnya. Khawatir nasib kita akan seperti nasib umat-umat terdahulu yang Allah azab. Nabi Nuh misalkan, itu kan Nabi Nuh itu kan awalnya umatnya itu umat yang beriman itu, umat yang bertakwa tuh, orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh itu. Dan kebiasaan mereka itu luar biasa, selalu mengunjungi makam-makam orang yang terdahulu yang soleh. Mereka berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang soleh itu. Lama-lama iblis ini kan mencari kesempatan ini ya, diperalat ini orang. Masuklah iblis dalam bentuk manusia yang menggoda. Ayo orang-orang yang datang ke makam, ngapain kamu di sini? Ya kami datang ke sini untuk mendoakan sang ahli kubur ini. Emangnya dia orang yang baik? Dia orang yang baik. Orang yang kami datangi makamnya ini adalah ulama. Orang yang berilmu, panutan kami. Kami sangat kehilangan dan sayang dengan mereka. Iblis masuk gitu. Kalau begitu kamu nggak usah datang ke masjid, datang ke makam ini. Lalu kamu gambar saja gambarnya. Kamu gambar, kamu sketsa, kamu nggak usah datang ke makam, tinggal kamu datang aja ke rumah kalian masing-masing, pasang itu gambar. Akhirnya mereka pun terbawa itu rayuan iblis, mereka menggambar orang-orang yang datangi makamnya itu. Lama-lama kata iblis, kalau cuma gambar kurang bagus. Lalu kau buat aja seperti patung, sehingga menyerupai orang yang sesungguhnya. Itu akan lebih menjiwai kalian saat datang mendoakan mereka. Baiklah, baiklah. Akhirnya dari gambar ini dibuatlah patung yang menyerupai dan mirip seperti orang yang meninggal dunia, para ulama mereka. Lama-kelamaan mereka menyembah bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada patung yang mereka yakini adalah itu jelmaan dari orang-orang terdahulu, orang yang soleh terlebih dahulu. Nah, ini kan yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul, dialami oleh umat kita. Namun ternyata ya banyak juga masyarakat kita ini kadang-kadang ya. Mungkin karena saking awamnya, kurangnya ilmu, kurangnya edukasi dari orang-orang yang berilmu ya. Disinilah tugas para mubalik, para penceramah, kiai, ulama, ustadz, menyadarkan kepada masyarakat, memberikan edukasi bahwa ketika kita sedang berziarah kubur, hati-hati. Yang kita datangi, okelah dia adalah makam para wali, orang ulama. Tapi jelas kita mintanya tetap kepada Allah. Hanya kita menggunakan tempat yang orangnya orang yang soleh. Itu ya. Yang diharapkan tempat itu tempat yang insya Allah penuh dengan kemuliaan itu. Sehingga dimungkinkan doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan doa minta kepada yang ahli kubur itu. La tusallu ilal kubur. Janganlah engkau salat menghadap kubur, menghadap makam. Tidak ada tuh ajaran kita ziarah kubur kemudian kita sambil salat di depan makam itu nggak boleh. Tidak boleh. Nanti menyerupai kita menyembah kepada kubur itu. Khawatir iman kita akan tergelincir. Wala taljisu alaiha. Dan jangan kau duduk di atasnya. Jangan kau menduduki makam. Kenapa? Karena kita sangka orang yang meninggal itu kan sudah selesai. Ya. Mereka sudah mati. Padahal tidak. Orang yang kita datangi makamnya, sesungguhnya dia melihat kita. Sehingga ada satu keterangan hadis bahwa ketika ada orang yang didatangi oleh keluarganya, ya, dia sudah meninggal dunia, datanglah dia keluarganya berziarah kubur, itu gembira sekali. Orang tua kita yang sudah meninggal itu. Layaknya orang yang masih hidup ketika ada orang tua ditengok anaknya, itu kan sangat senang sekali. Siapa sih orang tuanya yang ketika dia dikunjungi oleh anak-anaknya, keluarganya, cucunya datang ke rumah, itu pasti bahagia sekali. Ya. Sangat senang itu orang tua. Lebaran misalkan ya, itu orang tua sangat berbinar-binar, senang banget itu ketika anaknya datang, anak yang pertama datang, anak yang kedua datang membawa istrinya, membawa suaminya, membawa anak-anaknya. Alangkah bahagia itu orang tua. Pun demikian ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Mereka juga layaknya orang yang masih
hidup di dunia ini, ketika makamnya dikunjungi oleh saudaranya, oleh keluarganya, oleh anak-anaknya yang soleh, dia sangat senang luar biasa. Apalagi anak-anaknya, cucunya datang, kemudian duduk, mereka memanjatkan doa, membaca kalimah-kalimah thayyibah, membaca Al-Quran, ya, membaca surah Yasin dan seterusnya, membacakan tahlil, membacakan kalimah-kalimah yang suci, memanjatkan doa untuknya, itu kebahagiaan yang luar biasa untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Sebaliknya ketika ada orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya, dia meninggal dunia, makamnya nggak pernah dikunjungi, ya, nggak pernah diziarahi, paling banter setahun sekali kalau menjelang Idul Fitri, menjelang puasa Ramadan, ya itu sih masih bagus ya. Tapi itu jangan setahun sekali, minimal ya 1 bulan sekali. Ketika Jumat pagi kita datang ke makam kita umpama ya, kita doakan, kita tengok orang tua kita, mereka melihat kita, yang kita nggak melihat mereka. Makanya kita kalau datang ke pemakaman, kita disunahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan engkau wahai para penduduk kubur, dan pasti kami yang masih hidup akan menyusulnya. Kita bertanya-tanya, ngapain kita ucapkan salam kepada orang yang sudah mati? Oh, mereka nggak bisa meninggal dunia kok, nggak ada komunikasi kok, nggak ada TikTok, nggak akan bisa nyambung. Kata siapa? Mungkin kita nggak bisa melihat mereka, tapi yang jelas mereka menyahut salam kita, menjawab salam kita. Hanya karena terpisah alamnya, maka ucapan mereka menjawab salam kita karena terdengar oleh telinga kita. Wah, kita bakal kaget dan mungkin shock, akan lari mungkin kita ya. Seandainya kita berdoa, mengucapkan salam ya, Assalamualaikum ya ahlal kubur, dijawab. Nah, kita bakal kaget dan lari. Kita nggak membutuhkan jawabannya. Tapi yang jelas mereka menjawab salam kita. Artinya antara hidup dengan yang sudah mati masih ada hubungan. Masih ada hubungan yang mungkin kita nggak menyadari itu. Tapi mereka masih ada jalinan hubungan dengan kita. Ketika kita mengucapkan salam, mereka akan menjawab. Kalau mereka makamnya makam orang yang beriman. Sehingga kalau kita datang ke makam itu, sesungguhnya orang yang di makam itu melihat kita yang mendatanginya. Kalau kita datang membawa oleh-oleh berupa bunga yang disiramkan ke makam itu, kemudian berdoa bersama-sama, itu sudah menjadi kebahagiaan yang sangat luar biasa untuk orang yang dikunjungi itu. Nah, makanya kita tidak boleh menginjak makam, ya. Kita nggak boleh menduduki makam itu. Kecuali memang darurat umpama ya, itu makam satu lahan sudah rapat dan penuh, nyaris nggak ada jalan umpama ya. Ya kita karena darurat nggak ada jalan, terpaksa kita melangkahi atau mungkin menginjak makam itu. Tapi jangan sampai makam di bagian tengahnya yang kita injak, minimal di pinggirnya yang kita injak. Ya. Kita sekitar mau lewat, ya. Itu pun kita tetap mengucapkan salam kepada makam yang kita lewati itu. Bukan diinjak seperti kita menginjak ya, tanah yang kosong saja, culuk-culuk itu nggak boleh. Menyakiti orang yang sudah meninggal dunia itu, orang yang ada di makam itu. Kita lewat, ya. Mengucapkan salam, bukan permisi ya, permisi, punten, bukan. Mengucapkan salam, Assalamualaikum ya. Agar kita juga memberikan doa kepada mereka, supaya mereka di alam kuburnya mendapatkan keselamatan. Bukan permisi, minta maaf, punten, ya, itu mah kayak kita kepada orang yang masih hidup. Bedakan, lebih baik mengucapkan salam agar ucapan salam kita bagian daripada doa untuk mereka. Tidak, kita nggak boleh duduk, apalagi duduknya duduk santai, kita ngobrol itu nggak boleh di atas makam, ya. Apalagi, mohon maaf ya, duduk di makam sambil main gitar umpama ya, sambil nyanyi, wah itu sangat tidak beradab itu. Su'ul adab itu. Ke makam bukannya kita mencari iktibar ya, mencari renungan agar kita menyadari bahwa kita akan mati. Ini malah datang ke makam hanya sekedar ngobrol-ngobrol misalkan ya. Karena mohon maaf di kampung-kampung kita ini biasanya makam itu kan menyatu dengan warga, pemukiman.
Jadi kadang-kadang halaman itu makam itu. Halaman rumah itu makam. Sehingga makam itu layaknya tempat yang seperti umumnya, kayak seperti terminal dan sebagainya. Sehingga makam itu untuk santai-santai, makam itu untuk ngobrol-ngobrol, makam itu untuk main musik, main gitar, nyanyi-nyanyi. Ini sangat tidak beradab. Maka sebaiknya makam itu ya terpisah dari pemukiman. Kalau toh masih tengah-tengah pemukiman, ya harus ada batas pagar ya. Harus dibatasi pagar agar kita bisa tidak bebas lalu lalang ke makam itu. Supaya kita nggak seenaknya menginjak-injak makam itu, mestinya ada pagar penghalang. Itu. Walaupun makam itu ada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Gitu. Apalagi kalau sampai kita menyembarangi makam itu, ya, duduk santai, tertawa, kita main musik, kita bernyanyi, ya, kita ngopi di situ. Ini sudah nggak beradab, ya, sangat tidak beradab. Mestinya makam adalah tempat kita untuk mencari nasihat untuk diri kita bahwa kita akan seperti itu. Sehingga dengan kita merenungi apa yang kita lihat itu akan membawa kita kepada kesadaran untuk bertobat kepada Allah. Jadi ada dua larangan. Yang pertama di hadis ini dilarang kita sholat menghadap ke makam, ya, kecuali ada penghalang, ya, tembok, dinding, ya. Dan kita niatkan bukan untuk sholat kepada minta kepada sang ahli kubur, tetap kita sholat menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak boleh duduk di atas makam.